Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nur Almas Raharja dengan NIM 2019 0311 056. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekstraksi konvensional dan non-konvensional. Ekstraksi sendiri merupakan proses pemisahan suatu zat dari campurannya menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan sendiri ini harus sangat bisa memisahkan substansi yang kita inginkan tanpa melarutkan material lainnya. Secara garis besar, proses pemisahan secara ekstraksi ini terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu penambahan sejumlah zat pelarut yang kemudian akan dikontakkan kepada sampel. Biasanya ini akan berdifusi, lalu zat yang terlarut ini dari sampel dia akan larut oleh pelarut dan kemudian membentuk fase ekstrak. Lalu terjadilah proses pemisahan antara fase ekstrak dari sampelnya. Gitu. Tujuan ekstraksi sendiri ini pada umumnya dia untuk mengambil senyawa-senyawa zat aktif yang misalnya antioksidan atau antibakteri dari suatu tanaman yang biasanya diekstraksi biasanya pada umumnya dengan pelarut gitu. Jadi prinsip ekstraksi sendiri ini awalnya tuh dia akan terjadi pembengkakan di dinding sel. Lalu kerangka selulosanya itu akan longgar yang memudahkan si pelarut ini untuk masuk ke dalam sel. Lalu zat itu akan terlarut. Nah, dengan adanya perbedaan konsentrasi ini akan membuat si senyawanya ini berdifusi keluar yang otomatis akan berada di luar sel untuk kemudian dipisahkan. Yang pertama akan dibahas di sini itu adalah ekstraksi konvensional, yaitu maserasi yang diambil dari kata maserer atau merendam. Karena nanti prosesnya akan dijelaskan, sebenarnya dia prosesnya merendam. Lalu dia termasuk proses ekstraksi dingin. Prinsip maserasi ini sendiri itu dia merendam dengan pelarut organik di suhu ruangan. Di sini ada maserator, lalu ada corong buncer, lalu ada cawan porselen, ada penanggas air atau water bath, lalu ada rotavapor atau penguap berputar. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama itu simplisianya akan diserbukan. Lalu diambil dari 10 bagian, lalu 75 bagiannya pelarut. Nah, untuk kemudian dimasukkan ke dalam bejana. Dalam bejana ini akan disimpan selama 5 hari dan terlindung dari cahaya di dalam suhu ruangan. Untuk proses yang kedua itu maserat akan disaring menggunakan cawan buncer, lalu didiamkan lagi selama 2 hari. Nah, yang ketiga ini maserat dipisahkan dari endapannya, lalu dimasukkan ke dalam cawan porselen untuk kemudian dipanaskan dengan water bath, diuapkan maksudnya, atau dengan rotavapor itu bisa juga. Ini untuk menghasilkan ekstrak yang lebih kental. Nah, untuk yang proses terakhir nih ya, dia ekstrak kentalnya sendiri ini akan ditambahkan dengan pelarut, lalu diendapkan lagi selama 2 hari, yang kemudian akan dipisahkan dengan bantuan pipa penghisap. Pelarut yang biasanya digunakan untuk maserasi sendiri ini ditetapkan oleh Farmakope, yang biasanya itu air, etanol air, atau eter. Sebetulnya apa aja sih faktor yang harus diperhatikan dalam proses maserasi ini? Yang pertama itu ada pengadukan. Pengadukan yang ini harus dilakukan dengan arah dan kecepatan yang konstan. Nah, yang kedua ini pemanasan suhu. Sesuai dengan pedoman itu harusnya suhu sekitar 60 derajat Celcius agar bisa didapatkan hasil yang optimal. Nah, yang ketiga ini pemerasan yang maksimal. Kenapa pemerasan yang maksimal? Karena
pada saat kita memeras dengan maksimal, otomatis hasil ekstrak yang didapatkan juga lebih banyak dan tidak memerlukan air tambahan dari luar gitu. Jadi si ekstraknya sendiri ini lebih alami tanpa harus dibantu oleh air dari luar. Nah, yang terakhir ini ukuran serbuk Simplicia. Kalau ukurannya dia terlalu kecil, jadinya dia nggak maksimal karena akan ikut tersaring gitu. Untuk kelebihannya sendiri ini, yang pertama pasti alat yang digunakannya itu sederhana. Yang kedua, biaya operasionalnya lebih rendah. Yang ketiga, tanpa dilakukan pemanasan. Nah, untuk kerugiannya itu sendiri, yang pertama, proses penyariannya itu nggak sempurna karena dia itu hanya sekitar 50% nih yang terekstraksi. Terus prosesnya lama, perlu penyari yang banyak karena kan tadi pelarutnya berkali-kali ditambahin ya. Nah, bisa juga tuh penyarinya kurang sempurna, jadi bisa jadi ada kejenuhan dan si substansi yang diinginkan tersarinya itu terbatas. Nah, untuk ekstraksi non-konvensional sendiri ini, di sini saya akan sedikit membahas tentang ultrasound assisted extraction atau ekstraksi menggunakan bantuan gelombang ultrasonik. Nah, UAE ini sendiri itu merupakan salah satu metode ekstraksi yang berbantu ultrasonik. Biasanya gelombang yang dipakai ini melebihi pendengaran manusia atau lebih dari 20 Hz. Nah, dia itu bersifat non-destruktif dan non-invasif, sehingga dia dapat dengan mudah diadaptasikan ke berbagai aplikasi. Nah, prinsip WAI ini kerjanya dengan mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik yang akan dirambatkan menggunakan medium yang dilewati. Pada saat gelombang merambat ini, medium yang dilewatinya akan mengalami getaran. Makanya, pada getaran ini akan memberikan pengadukan yang intensif terhadap proses ekstraksi. Nanti tuh jadi gelombang ditangkap sama alat, lalu alatnya itu akan mengaduk si larutannya ini. Pengadukannya akan meningkatkan sifat osmosis ini antara bahan sama pelarut sehingga akan meningkatkan proses ekstraksi. Sebenarnya prinsipnya ya prinsip ekstraksi, dia akan tadi sel dindingnya akan melebar, lalu akan pelarutnya akan masuk, tapi karena dengan bantuan ultrasonik ini akan memudahkan karena si gelombangnya ini akan menjadi sinyal untuk proses pengadukan. Sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan, sebenarnya tujuan dari UAE ini sendiri itu mempercepat proses ekstraksi. Nah, mekanismenya sendiri itu gimana sih? Nah, mekanismenya ini melibatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tadi di atas dari pendengaran manusia yang 20 Hz. Nah, dibantu dengan sedikit pemanasan sekitar 40 derajat Celcius, lalu gelombang ultrasonik ini dapat memecahkan dinding sel dan akan membantu mengeluarkan zat aktif atau substansi tertentu yang kita inginkan. Nah, untuk cara kerjanya sendiri ini yang pertama preparasi sampel. Preparasi sampelnya sendiri ini akan direndam, lalu akan diserbukan untuk kemudian di-grinding sama di-sieving atau diayak. Nah, setelah itu akan dicampur dengan pelarut yang kemudian akan memerlukan waktu selama 80 menit, kurang lebihnya 80 menit. Nah, hasilnya ini akan dibaca oleh tadi ultrasound assisted extractions generator. Gelombangnya akan dibaca. Dengan bantuan ini, prosesnya akan lebih cepat. Nah, hasil yang didapatkan akan kemudian diuapkan untuk mendapatkan hasil ekstraksinya. Kurang lebih bentuknya seperti ini mesinnya dan peralatan yang digunakan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yang pasti dia prosesnya lebih cepat. Yang kedua, dia dapat menurunkan suhu pada proses ekstraksi, terutama pada ekstrak yang tidak tahan panas.
Yang ketiga itu dia aman, lalu lebih singkat dan dapat meningkatkan jumlah hasil rendemen dari ekstraksi itu sendiri. Nah, untuk yang keempat ini, gelombang ultrasonik yang ditimbulkan mampu memberikan efek kavitasi, efek panas, dan efek struktural yang membuat penetrasi zat larut dalam sel terjadi lebih cepat. Nah, yang kelima itu dia dapat membantu meningkatkan efektivitas enzim sehingga enzim yang diperlukan relatif kecil. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri, alatnya cukup mahal dan membutuhkan teknisi yang kompeten dalam penggunaannya. Lalu dia terlalu sensitif terhadap suhu sehingga dapat mempengaruhi hasil ekstrak yang akan didapatkan nantinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.